Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Febriati Silviandriani dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola keruangan kota dan desa. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pola keruangan kota. Pengertian kota. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kriteria dan bentuk kawasan perkotaan memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencahariannya penduduk terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Unsur-unsur dan karakteristik kota. Kota memiliki ruang permukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur jasa. Klasifikasi kota dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah penduduk dapat kita lihat pada gambar di samping, dan berdasarkan fungsi dapat dilihat di gambar di samping. Tahap perkembangan kota diantaranya ada 1. Stadia infantil, yaitu pada tahap ini tidak ada pemisahan antara tempat tinggal dan wilayah komersial atau toko dan rumah masih menjadi satu. Yang kedua, ada stadia juvenil. Pada tahap ini, perumahan-perumahan yang sudah tua terdesak oleh rumah-rumah baru atau pemisahan antara rumah tempat tinggal dengan toko atau perusahaan. Yang ketiga, ada stadia matur. Pada tahap ini banyak tumbuh area-area baru, misal kawasan industri, perdagangan, dan perumahan, dan lain-lain. Yang keempat, ada stadia sinle. Pada tahap ini tempat terjadi kemunduran dalam berbagai aktivitas kehidupan karena tidak ada pemeliharaan yang baik dari segi politik dan ekonomi. Berdasarkan perkembangannya dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada tahap epolis, adalah tahap perkembangan desa yang teratur sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri perkotaan. Yang kedua ada tahap polis, adalah tahap suatu daerah kota yang masih bercirikan sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. Yang ketiga ada tahap metropolis, adalah tahap ini ditandai oleh orientasi kehidupan ekonomi. Sebagian besar penduduknya yang mengarah ke sektor industri. Yang keempat ada tahap megalopolis atau kota maha besar, adalah suatu wilayah perkotaan yang ukurannya sangat besar, biasanya terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur transportasi. Yang kelima ada tahap trinapolis, adalah tahapan kota yang kehidupannya sudah mengalami kekacauan, kemacetan, kejahatan, dan kriminalitas. Yang keenam ada tahap nekropolis, adalah tahap perkembangan kota yang perkembangan kotanya menuju ke arah kematian. Pola keruangan kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Pola keruangan kota antara lain dari teori konsentris adalah pola penggunaan lahan perkotaan perkembangan secara konsentris atau melingkar, dimulai dari pusatnya, kemudian seiring bertambahnya penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Yang kedua ada teori sektoral, adalah perkembangan kota tidak mengikuti zona-zona perkembangan yang teratur secara konsentris, namun merupakan sektor. Yang ketiga ada teori inti ganda,
adalah setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri-sendiri, seolah-olah terlepas dari pengaruh kegiatan lain. Yang kedua, tentang pola keruangan desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R. Bintarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah. Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti yang pertama ada ciri-ciri. Ciri-ciri desa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mata pencaharian penduduk agraris. Kedua, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar. Yang ketiga, hubungan antara warga relatif akrab. Yang keempat, tradisi masih kuat. Ada juga unsur-unsur desa. Yang pertama, daerah. Terdapat lahan produktif dan titik produktif beserta pemanfaatannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Yang kedua, ada penduduk, meliputi jumlah pertumbuhan, kepadatan persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Yang ketiga, tata kelakuan, berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan keluarga, dan juga menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada potensi desa. Dilihat dari fisik, terdiri dari tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Dilihat dari non-fisik, terdiri dari masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, dan aparatur atau pamong desa. Yang keempat, ada tipologi desa, merupakan fakta karakteristik dan kondisi nyata perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Tingkat kemajuan desa dipengaruhi oleh potensi desa, interaksi desa, kota, dan lokasi desa. Berdasarkan tingkat pembangunannya dan kemampuan, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa dibedakan menjadi yang pertama ada desa swadaya, yaitu desa yang memiliki ciri masyarakat yang masih terkait pada tradisi dan memiliki lembaga sosial sederhana. Yang kedua, ada desa swakarya, yaitu desa yang telah berkembang lebih maju dan ditandai ciri seperti adat istiadat yang berkembang lebih maju, adanya pengaruh dari luar desa, dan diversifikasi mata pencaharian masyarakat. Yang ketiga, ada desa swasabeda, yaitu desa yang telah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kelima, ada struktur keruangan desa, merupakan keruangan atau penyusunan keruangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Struktur keruangan desa antara lain, yang pertama, bentuk desa memanjang. Desa dengan bentuk memanjang terlihat pada desa-desa nelayan di wilayah pesisir, jalan raya, rel kereta api, dan sungai. Yang kedua, bentuk desa yang terpusat. Pada umumnya, bentuk desa terpusat ditemukan di daerah yang terdapat fasilitas publik atau sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor desa, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk desa mengelompok. Permukiman penduduk di wilayah ini terletak di dataran rendah dan di pegunungan. Yang keempat, ada bentuk desa radial. Bentuk desa ini melingkar yang mengitari suatu objek seperti gunung, danau, waduk, dan lain-lain. Yang kelima, bentuk desa menyebar.
terletak pada Gunung Kars. Ada juga fungsi desa. Fungsi desa antara lain sebagai penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan lain-lain. Ada juga sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif, dan juga sebagai mitra penggunaan wilayah kota. Dan juga desa merupakan hinterland atau daerah penyongkong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.